Baik, kita ke langsung yang pertama, Asmaul Husna Al-Karim. Al-Karim dari kata karoma ya, artinya apa? Nah, di antara kita yang sudah tahu mungkin artinya adalah mulia. Al-Mukarrom yang dimuliakan, itu yang biasa. Syekh Al-Mukarrom biasa ya bahasa Indonesia. Nah, ini ada salah satu ayatnya surat Al-Infitor ya. Ya ayyuhal insanu ma ghurraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apa yang memberdayaimu sehingga engkau bermaksiat bi rabbikal karim, kepada Tuhanmu Al-Karim yang maha mulia. Jadi Al-Karim di sini menjadi sifat dari Rob, artinya Rob itu bersifat Al-Karim begitu. Nah, maknanya di sini pemaknaan memiliki kemuliaan, pemurah, dermawan. Di sini ya di Depag Departemen Agama kita menerjemahkannya yang maha pemurah begitu. Nah, ini makna-makna dari Al-Karim. Kalau mengetahui makna-makna Asmaul Husna, ada sebuah kitab yang bagus sekali, Yana belum punya tapi pernah baca, Al-Maqsad Al-Asna. Ini karangan Al-Ghazali. Imam Ghazali itu ahli fikih, ahli filsafat yang wafat tahun 1111. Luar biasa ya. Oke, menurut Al-Ghazali, untuk mengenali Allah melalui Al-Karim, bahwasanya Allah itu begini. Yana langsung bacakan artinya ya. Wa idza wa'ada wafa, jika berjanji pasti menepati. Jadi Allah itu janji manis, janji pahit pasti ditepatin. Bahwasanya melakukan kebaikan bakal menemukan kebaikannya, yang kejahatan bakal menemukan kejahatannya itu pasti terjadi. Sehingga dalam azan kita biasa mengatakan innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah, engkau ya Allah tidak akan mengingkari janji. Wa idza a'ta zada ala muntahar roja, dan jika memberi, Allah itu Al-Karim itu zada ala muntahar roja, memberikan yang lebih dari harapannya. Ini contoh saja ilustrasi. Ada A dan B. A itu adalah yang memiliki sifat Al-Karim. Si B sedang kehausan sehingga butuh 1 botol air dingin. Maka si A memberi kebutuhannya 1 botol air dingin. Nah, zada ala muntahar roja di sini maksudnya bukan ngasih sekedar 1, bisa jadi 5, bisa jadi 10. Itu orang yang Al-Karim. Wala yubali kam a'ta waliman a'ta di sini, dan bahkan tidak mempedulikan berapa banyak yang diberikan dan bagi siapa memberikannya. Jadi tidak peduli lagi yang diberikan itu entah itu 1 botol, 1 galon atau berapa, pokoknya yang ngasih aja. Waliman a'ta, dan juga tidak terbatas pada si B saja. Si A ini yang memiliki sifat Al-Karim mau ngasih ke si B, C, D, E, pokoknya dikasih aja. Dan ini dia kata Al-Ghazali, wa in rufi'at hajatun ila ghairihi la yarda. Dan jika ada seorang yang meminta air tadi ila ghairihi pada selain si A, maka si A la yarda, tidak akan senang. Kenapa? Ya dia pengennya memberi. Saya itu maha segalanya kata Allah Al-Karim, kenapa minta kepada orang lain? Dan di sini panjang sekali penjelasannya. Diakhiri dengan ini, fal karim huwa katsirul khair, bahwasanya makna karim adalah banyak sekali kebaikan. Al-Jawad al-Mu'til ladzi la yanna. Selanjutnya. Nah, sedikit alternatif. Di sini ada Ibnu Arabi ya. Ibnu Arabi menjelaskan makna-makna Al-Karim. Kata beliau itu sitata asyrin qaulan. Ada 11 kata yang bisa mencerminkan sifat Al-Karim. Pertama, alladzi yunti la liwadin, orang yang memberi la iwadin tanpa mengharapkan kembali. Jadi tanpa pamrih begitu. Jadi memberi ya memberi gitu. Alladzi yunti bi ghairi sababin, dan memberi tanpa sebab. Kalau contohnya tadi si B karena kehausan, maka maksud di sini tanpa sebab, tanpa apa, pokoknya ngasih ya ngasih aja. Begitu pemurahnya Allah terhadap makhluknya. Alladzi la yahtaju ila wasilah, tidak butuh perantara, tidak butuh calo kalau mau ngasih, tanpa rayuan siapapun kalau mau ngasih ya ngasih. Alladzi la yubali man a'ta wala man anana. Di sini ayana percepat di ujung nih. Laula karamuhu masako kafirun syurbatamain. Kalau saja Allah tidak memiliki sifat maha mulia ini, maka orang kafir yang berdurhaka kepada zat Allah, masa kok tidak akan bisa menikmati syurbatamain, bahkan minum air pun begitu. Tapi kalau Allah maha pemurah, semuanya dikasih bila sababin, tanpa sebab dan tanpa melihat siapapun itu. Itu mana daripada Al-Karim.
Al-Karim sendiri, anak-anak semua, ini perihal Al-Karim. Dalam Al-Quran diulang 27 kali menggunakan kata Al-Karim atau Kariman. Apa namanya? Ini Yana yang menghitung sendiri, jadi sangat memungkinkan salah atau kurang tepat ya. 3 ayat diantaranya, jadi di antara 27 itu bermakna Asmaul Husna, artinya langsung dinisbatkan kepada Allah seperti ini, Birabbikal Karim. Sedangkan yang lainnya banyak pada selain Allah, misalnya innahu laqaulu rasulin karim, ucapan rasul yang mulia. Jadi nisbatnya kepada rasul, kepada malaikat Jibril dan macam-macam gitu. Ada satu pola tafdil atau tafdil yang kita jelasin, wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang ini surat Al-Alaq ayat 3 ya. Akram itu isim tafdil atau yang paling daripada karim. Kalau karim yang maha mulia, kalau ini yang paling mulia begitu. Dalam surat Al-Waqiah biasa diartikan juga yang menyenangkan, ada dalam surat Al-Waqiah. Ya, percepat ya. Al-Karim, wujud iman kita. Nah, bagaimana kita sebagai makhluknya yang mengetahui makna-makna Al-Karim, bahwa Allah itu Al-Karim, bagaimana wujud mengimaninya? Maka kita harus menjadi pribadi yang memberi tanpa pamrih, memberi apapun tanpa pamrih. Kita sebisa mungkin seperti itu. Infak, sedekah, hibah, wakaf, dan selanjutnya. Kalau zakat yang wajib itu tentu juga kewajiban KKM ya. Ini yang namanya Al-Karim lebih dari KKM begitu. Jadi bukan sekedar kewajiban, tapi yang sudah sunnah, perilaku getol ibadah yang lainnya, entah tadarus, sholat sunnah, dan selanjutnya. Dan maksudnya dari kata kunci ini adalah menjadi kata kunci dalam mengisi soal-soal, baik itu PTS, PS maupun ketika USBN nanti. Biasanya soal cerita, misal A berhaji, B bersedekah, yang mencerminkan mengimani Al-Karim, yang mana dua-duanya sama, tapi mana yang lebih menonjol, yaitu adalah memberi sedekah. Itu maksud daripada kata kunci. Yang terakhir anak-anak semua dari Al-Karim, ini penting nggak penting, jadi anak cepat lebih cepat. Sikot mubalagoh, maksudnya yang banget-banget tadi. Mubalagoh itu yaitu tadi banget mulianya, Allah itu banget mulianya. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Karim, murah hati, karimah, baik seperti akhlak karimah ya, sudah jadi bahasa Indonesia. Karomah itu kemuliaan dari Allah kepada orang-orang tertentu. Ada juga keramat, itu dari satu kata, yaitu Al-Karim.